Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk simulasi menggunakan software Swansoft CNC Simulation. Dari program yang sudah kita buat menggunakan Mastercam, kita akan coba simulasikan menggunakan software Swansoft dengan sistem operasi Fanuc OEM. Nah, kita pilih Fanuc OEM, kemudian kita klik Run. Baik, sudah muncul tampilan dari software Swansoft pada sistem operasi Fanuc. Selanjutnya adalah kita menyalakan mesin, kemudian kita emergency release, kemudian kita buka kunci. Jangan lupa untuk reference point pada masing-masing. Ya. Kemudian seperti ini tampilannya, tampilan dari software Swansoft CNC Simulation dengan sistem operasi Fanuc. Pemasukan program ya, kita bisa lakukan dengan menggunakan menu edit, kemudian program, kita cari directory yang mana yang kosong. Misalkan di sini ada O0020 ya, O0034, maka ada 0021 sampai 33 ya yang masih bisa kita gunakan. Ini karena seri OI, maka depannya dengan kita harus kasih huruf O ya. Baik, kita bisa ketik melalui di layar panel di sebelah layar desktop dari sistem operasi Fanuc, atau kita gunakan keyboard ya, keyboard laptop kita O0021, kemudian input ya, input itu bisa kita gunakan enter ya. Kemudian jangan lupa EOB insert ya. Nah, kalau sudah EOB insert, maka yang bawah-bawah ini kita panggil program yang sudah kita buat, file open, kita panggil .nc tadi ya, di program yang sudah kita buat di Mastercam. Nah, kemudian kita buka open. Program sudah muncul di layar desktop. Kalau kita mau coba cek apakah ada miss program, kita bisa geser ke auto, ke edit, auto, edit. Kalau ada miss, misalkan ada kode yang tidak bisa dijalankan pada sistem operasi Fanuc ini, maka ada muncul peringatan di layar ini ya. Kemudian juga kita bisa cek melalui message gini. Nah, ini kebetulan tidak ada permasalahan sehingga di message ini, di pesan ini tidak ada pemberitahuan error. Baik, selanjutnya adalah kita melakukan pengaturan titik nol benda kerja, dan kita akan tempatkan di bagian ujung bagian depan ya. Jangan lupa benda kerja harus dipasang terlebih dahulu. Kita pilih stock size MVCS. Kita gunakan G54 karena di program yang kita hasilkan dari Mastercam kita gunakan G54, maka di sini juga kita gunakan G54. Jangan lupa untuk ukuran benda kerja sesuaikan dengan ukuran benda kerja yang di program di software Mastercam. Baik, nilainya adalah 100, kemudian tingginya ini adalah 50. Kemudian untuk jenis materialnya kita gunakan contoh saya gunakan H13 US tool steel ya. Ini termasuk baja untuk kakas, untuk alat potong tool steel. Kemudian oke. Kalau kita amati pada bagian benda kerja ini rata dengan vice atau dengan ragum, sehingga kalau kita kerjakan pada bagian tepi yang akan kita potong ini juga akan mengenai pada vice, sehingga kita harus lakukan pengaturan untuk clampingnya. Workpiece clamp kita ada pemilihan, ada step clamping, ada edge clamping, ada vice. Nah, step clamping ini diperuntukkan untuk benda kerja yang sangat besar yang tidak bisa dicepit menggunakan vice atau ragum. Jadi kita gunakan, karena benda 100 dari 100 ini bisa dicepit menggunakan vice, maka kita nanti gunakan vice. Step clamping ini bisa mengakomodir benda-benda yang sangat besar. Kemudian ada edge clamp. Edge clamp ini menggunakan tambahan baut, ya, sehingga pencepitan tadi
juga tidak menimbulkan masalah. Misalkan step clamping ini kalau diletakkan di bagian atas, maka kalau ada end mill yang akan mengerjakan bagian tepi-tepi, ini akan juga mengenai dari clamping. Nah, step clamping ini kalau akan kita gunakan jika benda kerja ini memiliki ukuran yang lebih besar daripada bagian yang akan kita potong, atau ada margin sehingga handmill ini tidak akan mengenai dari step clamp. Atau kita juga bisa gunakan edge clamp, di mana yang dijepit itu adalah plat bagian dasar, plat dengan benda kerja dihubungkan menggunakan sambungan, bisa menggunakan baut. Kemudian kita gunakan vise. Nah, untuk vise kita bisa lihat dari depan seperti ini, kita bisa atur ketinggiannya 25. Jadi nanti ada plat-plat untuk penyangga di bagian bawahnya. Kemudian kita lihat dari atas, karena 100, ini kita anggap default saja, jadi ada sisa 15, dan kita klik OK. Jangan lupa untuk setting titik 0. Untuk G54, kita bisa gunakan edge finder ya. Gunakan edge finder dengan optical, sehingga kalau optical ini kita akan bisa melihat kalau sudah menyentuh pada bagian ball, maka ada lampu menyala di bagian optical ini. Dan ingat, diameternya adalah 10. Jadi kalau diameter 10, radiusnya dari aksis edge finder ini adalah 5 mili. Kita pilih OK. Baik ya. Kalau sudah dan sudah terpasang, nah ini kita bisa gunakan jog. Kemudian kita gerakkan menggunakan rapid supaya cepat. Z, kita turunkan. Kemudian X untuk memanjang, aksis yang memanjang. Kemudian Y, ya, kita perbesar dulu dan kita putar. So, mestinya kita matikan supaya kita bisa melihat bagian dalamnya saja. Nah, ini masih ada di bagian kanan ya, jadi kita harus geser ke kiri. Kita bisa gunakan X, min. Ya, kita geser dulu. Kemudian Z. Z-nya kita matikan, rapidnya. Dari sini, Y. Nah, untuk pengaturan bisa lebih detail, kita gunakan in. Jadi ada pengaturan untuk kali 1, kali 10, kali 100, kali 1000, kali 1. Ini untuk 1 mikron, 10 mikron, 100 mikron, 1000 mikron, berarti 1 mili. Kali 100 mikron sama dengan 0,1, kali 10 sama dengan 0,1, dan kali 1 dengan 0,001 atau 1 mikron. Nah, kita bisa gunakan yang kali 1000 dulu. Untuk Y positif. Kita juga bisa melihat dari posisi ya. Selanjutnya adalah nah, ini terlalu banyak tadi pergerakannya sehingga ini sudah nyala. Kita gerakan lagi ke arah negatif. Oke, nah ini mati. Nah, ini perlu ketelitian, jadi kita gerakan lebih lambat lagi. Y-nya kita gerakan positif. Kemudian kali 10. Nah, ini juga terlalu banyak sehingga ini langsung nyala. Nah, kita gerakan menggunakan, kita kembalikan sedikit dulu. Baru kita gunakan yang paling kecil, mikron. Oke, pas ya. Jadi Y-nya nilainya adalah -5 ini. -5. Baik.
minus 5 itu sesuai dengan jarak antara tepi, ya, tepi dari benda kerja terhadap sumbu expander atau sumbu spindle yang tadi radius sebesar 5 mili. Kalau diameter pendulum atau diameter bulanya ini tadi 10 ya. Jadi kalau radiusnya 5, maka kita harus menggeser expander ini ke arah kanan sejauh 5 mili sehingga sumbu ini akan tepat pada tepi dari benda kerja ya untuk sumbu Y-nya. Baik, kita lakukan pergeseran. Pertama kali kita naikkan dulu expander. Kita gunakan positif, terlalu lambat. Baik, seperti ini. Baru kita geser untuk nilai Y-nya. Kita pluskan. Dari minus 5 baru bergeser 2 sehingga menjadi minus 3. Kita tambahin lagi. Oke, ini posisi 0. Jadi pas yaitu di bagian tengah expander atau bagian sumbu dari spindle itu berada di tepi. Karena ini sudah ada di tepi, maka kita lakukan offset setting. Offset setting yang kita gunakan adalah work pada G54. Nah, G54 ini kita masukkan nilainya Y 0 titik, kemudian kita measure. Baik ya, 280 ini ya, sudah 0. Dan juga terlihat bahwa di nilai Y ini juga sudah 0. Kemudian kita lanjutkan untuk pengaturan pada sumbu X ya. Pada sumbu X, maka kita harus menggeser ini. Ya, menggeser. Kita geser untuk kita geser untuk X-nya ke arah negatif ya, negatif. Oke, selanjutnya Z kita juga turunkan negatif. Y-nya juga kita geser ke arah positif. Nah, begitu ya, sehingga bagian di ujungnya bola ini bisa menyentuh pada bagian tepi dari benda kerja. Baik, selanjutnya adalah kita perbesar. Jangan lupa kita harus amati pada bagian expander ini. Nah, ini kalau nanti menyentuh, dia akan nyala. Oke, kita gunakan nih pada increment sudah benar. Kita geser untuk sumbu X-nya ya. X-nya kita positifkan. Ini sudah nyala, berarti ada kelebihan ya, terlalu banyak. Kita kurangi. Baik, kita gunakan yang paling rendah. Bukan paling rendah ya, kecepatan yang lebih rendah. Terlalu banyak. Oke, kita gunakan yang lebih rendah lagi. Ini terlalu banyak juga, kita kurangi dulu. Kita gunakan yang lebih rendah lagi. Pas ya, di minus 55. Nah, ini perlu kita geser. Kita naikkan dulu Z. Kita harus geser sejauh 5 mili, yaitu sejauh dari sumbu ini, sumbu expander atau sumbu spindle. Kita geser 5 mili ke kanan sehingga aksis dari expander ini ada di satu sumbu dengan tepi dari benda kerja. Kita geser dulu. Z kita naikkan, jangan lupa untuk naik itu positif. Terlalu lambat, kita gunakan yang lebih cepat.
Sudah, Y. Kalau ini minus 5, kita geser ke kanan. Geser ke kanan itu nilainya positif, maka akan bergeser. Kalau kita geser 5 mili, maka berubah menjadi minus 50. Ya, kita geser. Maaf ya, bukan Y, tapi yang X ya. X kita geser. Kemudian, oke, ini sudah tepat. Maka kita lakukan pengaturan offset setting. Nilainya di X adalah X 0 titik. Kemudian kita pilih measure. Ya, kalau sudah, maka di sini menjadi 0. Nah, gitu. Selanjutnya kita lakukan pengaturan untuk Z. Nah, Z ini maka kita harus tentukan. Kalau mau tentukan, yaitu kita geser dulu, ya, sehingga kita geser berada di atasnya benda kerja, jangan di pinggir atau di tepi. Ya, X kita positifkan, Y juga kita positifkan, X tambahkan lagi. Selanjutnya besar dulu ini supaya tidak mengganggu. Kita minimize, kemudian kita turunkan untuk Z minus. Oh, ini langsung nyala ya, terlalu banyak, maka kita kembalikan dulu, baru kita gunakan yang lebih rendah. Oke, ini juga terlalu banyak, kita kurangi dulu, baru kita gunakan yang lebih rendah lagi. Nah, ini juga terlalu banyak, kita gunakan yang paling rendah. Oke, nyala ya, pas di minus 95. Kalau ini kita tidak perlu geser 5 mili karena ujungnya ini sudah tepat ya, ujung dari expander. Kita lakukan pengaturan untuk offset setting ya. Pada bagian Z ini kita setting bahwa Z 0 titik ya, kemudian kita pilih measure ya. Jangan lupa nilai expander tadi berapa, panjangnya adalah 160 ya, panjang 160. Oke, ini kita sudah lakukan pengaturan ya. Kita kembalikan dulu. Nah, kita pasang benda kerja sekarang ya. Kita pasang toolnya, tool management. Nah, yang kita gunakan adalah flat and mill diameter 12 dengan insert materialnya hard metal. Kita pasang di nomor 1 karena tool yang ada di Mastercam yang kita gunakan di pemrograman tadi yang nomor 21 itu ada di tool 1 ya, sehingga ini kita bisa gunakan add to into magazine tool station 1. Ini double klik. Nah, untuk melihat ukurannya, lengthnya 120 ya, sedangkan tadi panjangnya adalah 160, jadi ada selisih 40. Baik, yang sudah oke. Ya benar ya, ternyata ada selisih 40 karena tadi expandernya 160, tool kita 120. Kita bisa lakukan pengaturan di sini. Nilai Z ini perlu kita tambahkan menurun sejauh 40 atau sama dengan kita tambah minus ya, atau kita ubah menjadi minus 255. Kalau kita ubah menjadi minus 255 kita gunakan input, tapi kalau ingin menambah minus kita gunakan plus input. Jadi ada dua macam ya, plus input dan input. Kalau ingin mau setting ke 0, misalkan ini tadi kita sudah panggil toolnya kemudian kita sentuhkan seperti expander tadi, baru di
setting bahwa posisi di situ adalah 0, kita kan minus miser. Nah, ini kita tambahkan saja minus 40 titik, kemudian plus input. Baik. Ya. Nah, ini sekarang sudah tepat. Kalau tadi ada di atas. Kita coba simulasikan. Ya, kita simulasikan. Jangan lupa ini 100%, 100% jangan diubah-ubah. Kemudian kita gunakan play. Nah, setelah selesai kita catat. Nanti kita catat cycle time-nya ini. Cycle time ini 21 menit 26 second. Kita sudah dapatkan nilai cycle time, ini juga sudah diproses. Nanti kita coba menghitung parameter-parameter mesin yang lain. Baik, saya kira cukup sekian untuk simulasi menggunakan SwanSoft. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.